Halo Mam yang ada di rumah. Oke, ini saya Mbak Evelyn. Pada saat ini saya akan berbagi pengalaman tentang bagaimana seorang ibu atau sebagai orang tua dapat membantu anak di dalam belajar. Oke, Bunda yang terbaik, kita adalah guru yang terbaik yang pernah ada di dalam hidup anak-anak. Nah, kenapa saya katakan demikian? Saya adalah pribadi yang berasal dari anak yang bodoh tadi, anak yang tidak naik kelas, anak yang dikategorikan tidak memiliki harapan. Nah berdasarkan pengalaman itu, saya ingin mengubah anak-anak saya. Saya ingin mereka tidak merasakan apa yang saya rasakan. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, saya menemukan kesimpulan bahwasanya tidak ada anak yang bodoh. Yang ada adalah anak yang kurang mendapatkan perhatian dari orang tua, terkhususnya anak yang kurang mendapatkan pendampingan. Sebagai contoh ini berdasarkan pengalaman saya memiliki anak yang ranking 32 dari 34. Haruskah kita menangisi keberadaan anak kita, atau apakah kita bisa menggantikan anak kita yang bodoh ini dengan anak orang lain? Tentu tidak. Di mata kita, anak kita adalah anak yang paling berharga. Nah, setelah saya mengetahui kemampuan anak saya kurang, sama seperti saya dulu, disinilah peran serta orang tua di dalam mendampingi pembelajarannya. Disinilah anak membutuhkan seorang ibu di dalam melihat kekurangan tadi menjadi suatu kekuatan di dalam dirinya. Bahwasanya pendampingan itu membutuhkan waktu dan proses panjang, ayah bunda. Tidak semerta-merta membalikkan telapak tangan. Kita memerlukan yang namanya waktu luang kepada anak yang dilakukan secara konsisten atau terus menerus setiap harinya. Itu yang saya lakukan terhadap anak-anak saya. Terkhusus yang pertama, dia lemahnya di bidang matematika. Nah, saya intens mendampingi dia belajar bermatematika. Itu yang saya lakukan. Nah, butuh waktu bertahun-tahun untuk membangkitkan semangatnya, memotivasi dia bahwasanya anak yang tadi sangat lemah di bidang matematikanya itu termotivasi dengan pendampingan orang tuanya yang secara konsisten ada di samping dia. Nah, apa yang terjadi ayah bunda? Dia memiliki kepercayaan diri setelah itu. Nah, sekarang si anak ini yang tadinya dia sangat lemah di bidang akademik, tetapi dia membutuhkan perhatian dari orang tuanya. Dia sekarang sudah menjadi kekuatan kelemahannya tadi. Bidang yang mau menakutkan bagi dia sekarang sudah menjadi kekuatannya. Nah, apa yang dikatakannya sekarang? Matematika aja loh mak, katanya. Di mana-mana matematika, les matematika. Privat matematika, di sekolah matematika. Nah, dia sudah merasa bahwasannya itu gampang bagi dia. Itu yang saya ingin tekankan kepada ayah bunda. Tidak ada anak yang bodoh, yang adalah anak yang membutuhkan pendampingan dan perhatian orang tua dari kita. Ya ayah bunda, itu yang ingin saya sampaikan, bahwasanya anak itu memerlukan orang tua di dalam belajar. Kita tidak boleh menyuruh ayo belajar tanpa ada pendampingan. Enggak, itu enggak ada yang namanya contoh yang baik. Karena anak itu di dalam belajar itu dia membutuhkan role model atau model yang konkret, dan model yang sesungguhnya. Itu yang saya alami. Karena apa? Si anak itu masih dalam tahap pendewasaan, artinya dia masih labil, belum stabil emosinya. Yang kita mengerti sebagai orang tua bahwasanya untuk mencapai suatu puncak cita-cita dia, pencapaian itu dibutuhkan usaha. Nah, usaha itu dia membutuhkan orang tua untuk memotivasi. Dia membutuhkan yang namanya pendampingan belajar. Dia itu belum mengerti arti belajar. Dia itu belum mengerti bagaimana belajar. Dia itu belum mengerti bagaimana memahami sesuatu dan apa manfaat belajar. Dia belum mengerti. Nah, disinilah kita peran serta orang tua sebagai motivator, sebagai orang yang paling menyayangi dirinya melebihi diri kita sendiri. Kita adalah orang tua yang paling menyayangi dia melebihi nyawa kita sendiri. Disinilah kita artinya orang tua
memiliki peran penting di dalam pendampingan. Bagi orang lain anak kita itu nggak penting, tetapi bagi kita itu adalah harta yang paling penting yang pernah ada. Oke, jadi jangan menyia-nyiakan kesempatan. Itu pribadi saya. Nah, pendapat saya adalah kita nggak tahu hari esok itu jadi apa. Yang kita tahu adalah sekarang. Sekarang itu untuk persiapan hari esok. Nah, ketika itu pun menurut saya, ketika suatu saat dia tidak menjadi apa-apa, tetapi ada usaha yang dia lalui untuk mencapai usahanya tadi. Ketika itu tidak berhasil, kita serahkan sama Tuhan. Artinya usaha materi, semuanya telah kita persiapkan untuk anak. Itu yang saya tekankan kepada ayah bunda. Nah, kita dampingi anak kita, karena kita adalah orang tua yang paling mengerti, kita adalah orang tua yang paling menyayangi, dia melebihi nyawa kita sendiri. Itulah itu yang saya rasakan. Nah, saya ingin memberikan yang terbaik kepada anak-anak saya, terkhusus kita bunda. Oleh sebab itu tidak ada anak yang bodoh. Ini bersama pengalaman saya adalah anak yang bodoh tadi, tetapi ketika saya berusaha, saya belajar dengan sungguh-sungguh, anak bodoh tadi bisa kok berubah gitu. Itu berdasarkan pengalaman saya. Nah, itu yang tidak ingin saya ingin lihat kepada anak-anak saya. Nah, untuk itu saya memoles anak-anak saya bahwasanya mereka tidak akan kena bully karena mereka tidak tahu apa-apa atau dikategorikan bodoh. Tidak, saya tidak ingin merasakan apa yang saya rasakan dirasakan oleh mereka. Oleh sebab itu, itulah dasar atau fondasi saya di dalam mengajar anak saya usia dini. Nah, ayah bunda, kalau dikategorikan ini IQ, itu bisa dikembangkan. Oke ya. Karena apa? Karena saya adalah anak yang bodoh tadi. Ketika dipoles, dilatih, bisa kok berkembang. Yang lemah tadi bisa mencapai juara di kelas. Saya yang tadi tinggal kelas itu bisa menjadi juara 2, juara 3. Bisa dipoles. Oke ya. Jadi itu dia. Dan yang saya ingin tekankan kepada ayah bunda, anak-anak kita membutuhkan orang tua di dalam proses belajar dan membutuhkan waktu yang bertahun-tahun. Tidak ada yang namanya instan, karena kemampuan kognitif itu didapat karena latihan, bukan bawaan lahir. Jika kita memiliki anak yang terlahir istimewa atau gifted children, itu puji Tuhan, mungkin dia mendapatkan hadiah yang luar biasa dari Tuhan. Nah, kebetulan ini kognitif itu bisa dikembangkan juga. Ada yang bawaan lahir atau terlahir istimewa, ada yang dapat dikembangkan. Itu yang ingin saya tekankan kepada ayah bunda. Ayo, mari kita sama-sama di dalam mendidik anak kita. Fondasi utama adalah keluarga. Fondasi utama itu adalah ayah bundanya. Oke ya. Kita berangkat dari Singapura, Cina. Mereka bisa menjadi negara superpower atau negara maju itu karena sumber daya manusianya. Sumber daya manusia itu tidak didapat karena instan, enggak. Mereka butuh puluhan tahun untuk mengubah mindset masyarakat itu menjadi negara yang berkuasa. Dulu mereka sama seperti kita, tetapi mereka memoles pendidikan itu menjadi sumber yang utama. Oke, sumber daya manusianya, dan akhirnya mereka dapat memakmurkan negara dari SDM tadi. Oke. Kita nggak tahu apa yang terjadi ke depan. Yang kita tahu adalah sebagai orang tua atau sebagai ibu, ayo ayah bunda, kita dampingi anak kita belajar. Kita nggak tahu apa yang terjadi ke depan, tetapi kita tahu adalah kita persiapkan anak-anak kita belajar. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan pada saat ini. Ayo ayah bunda, kita bantu anak kita belajar, karena kita adalah orang tua yang paling menyayangi anak kita melebihi nyawa kita sendiri. Oke, jadi ayah bunda, ayo kita kasih waktu, ayo kita luangkan waktu mendampingi anak-anak kita belajar. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih ayah bunda.